Oke. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Nah, kita mau masuk dulu sebelum masuk ke kombinasi linear, kita masuk dulu di apa namanya, eee, contoh dari seberuang dulu ya, karena kan kemarin itu kurang ya contohnya ya. Nah, kalau V ruang vektor atas F, nah, W subset dari V yang tidak kosong, ini seberuang jika apa? Jika apa? Pakai teorema kemarin apa? Untuk setiap A, B elemen di W, maka A tambah B harus elemen di W. Ya, yang kedua adalah untuk setiap A elemen di W, oh di sini vektor ya, maaf, saya kasih vektor di sini, ini vektor. Kemudian alfa elemen di F, ini berlaku alfa A harus elemen di W. Ya, tapi dua ini bisa direduksi menjadi satu saja yang Anda buktikan. Jadi dua ini bisa Anda reduksi menjadi, cukup buktikan ini saja ya, untuk setiap AB elemen di W, alfa elemen di F, itu berlaku alfa A ditambah B elemen di W. Jadi Anda cukup mengeksekusinya pakai ini. Ini saja. Boleh ya, ini saja. Jadi kalau ini terbukti selesai, dia ruang vektor. Jadi kapan dia ruang vektor? Jadi saya ringkas lagi di sini adalah si W itu ruang vektor jika, jadi kalau kita punya V ruang vektor atas F atas F, jadi W ini seberuang jika W seberuang jika apa yang pertama? Yang pertama adalah W harus tidak kosong. Yang kedua, W subset dari V, ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ini, yang merah ini. Ya, untuk setiap memenuhi semua aksioma. Ya, memenuhi semua aksioma, tapi kan sudah direduksi menjadi teoremanya ya. Teoremanya, jadi cukup pakai teorema itu saja. Jadi ini dapat teoremanya adalah apa? Untuk setiap A, B elemen di W, alfa elemen di F, itu berlaku alfa A tambah B. Di sini ada vektor ya. Ini juga ada vektornya. Oke. Alfa A tambah B, dia harus elemen di W. Jadi seperti ini. Jadi cukup tiga ini saja yang kita buktikan kalau dia seberuang ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya pindah ke halaman sebelah? Tidak ada, lanjut ya. Jadi kita masuk ke contoh soal dulu ya. Sebentar kita bicarakan tentang kombinasi linear ya. Ini dulu. Jadi kita masuk dulu ke contoh soal di sini. Nah, contoh soal ya. Contoh soalnya kita pakai yang apa ya? Pakai ini saja ya. Buku yang ini, linear algebra, silakan dibuka. Nah, kita masuk ke contoh dari suatu seberuang. Nah, ini subspace ya. Jadi langsung saja kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini yang nomor 1 ya. Semua vektor di R3, kelihatan enggak ini? Saya zoom dulu. Kelihatan? Nah, Kelihatan. ini ya, ini yang pertama ya. Nah, sebuah vektor di R3 yang berbentuk A, 0,0 ya. Jadi ini kalau saya sederhanakan seperti ini dia soalnya ya. Jadi katakanlah kita punya contoh soal di sini. Kita punya R3 itu ruang vektor atas R ya.
vektor, saya perbaiki dulu. Ini ruang vektor atas R. Nah, coba Anda periksa di antara himpunan berikut yang manakah yang merupakan atau saya tulis di sini ya. Periksa yang mana dari himpunan berikut ini yang merupakan subruang. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba soal nomor 1 tadi dia bilang apa? Semua vektor yang berbentuk A, 0,0. Jadi kalau saya misalkan di soal ini katakanlah, oke, bentar. Katakanlah tadi A 0,0, katakanlah P ya. P sama dengan himpunan yang isinya A, 0,0, yang mana A elemen real. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini subruang? Apakah P ini subruang dari R3? Jawab. Gimana? Subruang atau bukan? Nah, berarti harus dibuktikan berapa tadi sifat? 3. Berapa? Ya, 3 saja. Yang pertama apa? Yang bagian A dulu ya. Akan dibuktikan apa? W tidak P tidak kosong. sama dengan P tidak kosong. Nah, dari mana bahwa P tidak kosong? Ambil satu contoh ya. Ya, ambil anggotanya dulu. Adakah anggotanya ini? Ada, sembarang bebas saja. Di sini kan dia hanya elemen R, berarti termasuk 1,0,0 gitu ya. Ini elemen di P kan? Berarti kesimpulannya P tidak kosong. Ya, selesai. Nah, bagian B apa? P subset dari R3. Ini jelas atau tidak? Jelas ya? Kenapa jelas? Bagaimana cara membuktikan P subset dari R3? Bagaimana cara membuktikan himpunan A subset dari B? Di kuliah semester 1 dulu, semester 2 ya, landasan. Bagaimana cara membuktikan P itu termuat di B, A termuat di B? Artinya apa? Setiap kita ambil anggota di A, dia harus ada di B. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengambil P subset dari R3? Ini jelas. Kenapa kalau kita ambil unsur di sini, berarti dia berbentuk apa? Ya, katakanlah P1 sama dengan ya pasti berbentuk A1, 0,0 dan ini pasti termuat di ini pasti elemen di R3. Karena dia pasangan terurut ya. Ya kan? Pasangan terurut. Jadi ini jelas ya, jadi cukup bilang saja jelas. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya hapus. Jadi di sini jelas dia ya. Yang ketiga apa? Bagian C. Atau di sini saya hapus. Untuk setiap Untuk setiap ya. A, B elemen B alfa elemen F berlaku alfa A ditambah B elemen W. Ya, betul. Ada kata untuk setiap. Berarti bagaimana cara buktinya? Ambil apa? Ambil A, B, elemen di R3, kemudian apa? Alfa elemen di R. R ya, kan ini atas R ya, ini atas R. Ya, sebarang ya, sebarang. Jadi nanti kalau ujian hati-hati ya, yang ditanyakan nanti atas F, lalu Anda ambil elemen di R ya, itu jelas salah ya. Jadi hati-hati melihat itu, yang mana yang ditanyakan ya. Ya. Nah, kemudian apa di sini Anda bilang? Tulis ya. Tulis apa? Hanya sebagai ya A1 0,0 untuk suatu A1 elemen R. Gitu ya. B1 0,0 untuk suatu B1 elemen R. B1 elemen di R. Nah, perhatikan bahwa PB ya, perhatikan bahwa apa? Alfa A tambah B. Ini katakanlah begini ya. Saya kasih vektor begitu. Gitu ya. Nah, ini menjadi apa?
Langsung satu kali ya di sini ya. Alfa Alfa A1, 00 ditambah B1, 0. Ini kalau kita selesaikan menjadi apa? Alfa A1, 0,0 ditambah B1, 0,0. Ini menjadi sama dengan apa? Alfa A1 tambah B1, 0,0. Dan ini jelas elemen di P. Karena dia berbentuk sesuatu, 0,0. Ya, berarti dengan demikian apa? Dengan demikian si P ini sub ruang dari apa? Sub ruang dari R3. Jelas sampai sini? Oke, kita coba nomor 2. Bagian B ya. Maaf, ini bagian A, ini bagian B. Anda coba himpunan Z, katakanlah Z, isinya itu A,1,1. Di mana A elemen R. Apakah ini seperuan dari R3? Gimana? Apakah ini seperuan dari R3 atau tidak? Dan ada yang bisa? Kelas B ini ya. Apakah seperuang ini atau bukan? Ayo. Kalau dia seperuang berarti harus memenuhi 3 sifat itu ya. Tidak kosong, subset, dan yang sifat ini. Kalau dia bukan bagaimana? Ambil satu contoh yang tidak dipenuhi ya. Jadi bagaimana ini? Saya pindah ke sudah ditulis, saya pindah ke halaman sebelah ya. Oke. Nah, bagaimana? Langsung saja apa? Bukan? Atau seperuang ini? Bukan? Bukan seperuang ya. Kenapa bukan seperuang? Ya, kita misalkan saja, ambil saja satu contoh penyangkal ya. Kita misal apa? Katakanlah A ya. A isinya berapa? Katakanlah di sini dia harus berbentuk apa? A,1,1 ya. Ya, kita bisa ambil 2,1,1. Ini elemen di Z. Betul ya? Kita ambil B lagi. 3, ini juga elemen di Z. Kalau kita jumlahkan, ini bagaimana? 2,1,1 ditambah dengan 3,1,1 berapa hasilnya? 5,2,2. 5,2,2 dan ini bukan lagi elemen di Z. Artinya penjumlahannya dia tidak dipenuhi ya. Kan tadi bagaimana ya? Kan kalau dia seperuang harus memenuhi apa tadi? Masih ingat tadi penjelasan saya kalau dia bukan seperuang? Dia harus memenuhi ini ya. Sifat ini. Yang ini atau yang di bawah, yang merah. Anda bisa pilih salah satunya ya buktinya ya. Kalau bukti yang di atas Anda harus tunjukkan yang ini, tidak kosong, subset, dan 1,2 ini. Kalau yang di bawah Anda harus tunjukkan yang ini. Ya. Jadi Anda bisa gunakan yang warna biru ini atau Anda bisa gunakan yang warna yang hitam di atas, salah satunya. Kalau Anda mau tunjukkan dia seperuang ya. Gitu. Jadi ada yang tidak dipenuhi kan yang nomor 1 ini kan? Ya. Jadi di sini jelas bahwa si ini bukan seperuang ya. Si Z ya. Z ini bukan seperuang. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak?
Saya Pak belum Ya. paham sama yang kenapa bisa dikatakan bukan subruang Pak. Karena ini penjumlahannya dia tidak tertutup. Kalau kita jumlahkan ini A tambah B, dia kan bukan elemen set lagi. Padahal syarat subruang tadi apa? Syarat subruang tadi apa? W harus tidak kosong. Terus W subset dari V. Yang ketiga apa? Untuk setiap A, B elemen di W harus, kalau dijumlahkan harus elemen di W. Yang berikutnya adalah untuk setiap A elemen di W, alfa elemen di F, harus alfa A-nya harus elemen di W. Yang tidak dipenuhi ini kan? Iya Pak. Karena kalau paham. kita jumlahkan kan harus jadi elemen di W. Ini kan sekarang yang kita berbicara set ya. Kalau dijumlahkan dia tidak di set lagi. Berarti apa? Bukan subruang kan? Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nanti kalau ujian ada begini-begini ya. Gimana? Saya hapus ya di bawah ya. Jadi dia bukan subruang ya. Oke. Nah, sekarang coba kalau saya ambil C. Katakan saya punya apa lagi ya? Y. Y isinya adalah A, katakanlah B, C, di mana A, B, C elemen real, terus B besar dari 0. Apakah ini subruang? Subruang enggak? Apakah Y ini subruang dari R3? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang berani menjawab? Jadi dia subru? Gimana Sukmawati? Subru? Atau Andi Ila? Tumben Andi Ila diam ini. Subru? Atau Muhammad Sulfitra? Ini subruang atau bukan? Atau Amalia Reskiana subru? Bukan kayaknya Pak. Hah? Bukan. Kenapa? Bukan Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi dia subru? Ya, bukan subruang ya. Kenapa bukan subruang? Tidak memenuhi itu yang A tambah B. Ya, coba apa contoh penyangkalnya? Apa counter example-nya? Saya ikut kalian ini apa? Kita misalkan, misal apa? Ambil satu contoh penyangkal. Katakanlah X. Bagaimana X-nya? Mau pilih yang mana? Berapa X-nya? Saya tanya dulu ya. Himpunan Y ini apa saja sih sebenarnya ini? Lihat dulu ini yang saya tulis ya. 1, 2, 3. Apakah ini elemen di Y? Ya. Ya, Elemen. betul ya. Iya Pak. Ya. Elemen dia. 1, -2, 3. Apakah ini elemen di Y? Tidak, Pak. Tidak. Jelas, karena D-nya harus besar 0. Tidak, karena Iya, dia Pak. Ya, gitu ya. Oke, dan seterusnya. Anda tahu lah ya anggotanya yang mana saja. Nah, sekarang coba ambil contoh penyangkal. Katakanlah X-nya berapa? 1, 2, 3 saja. Betul ya? Iya, Pak. Kemudian ambil alfanya bebas. Alfanya -2 saja. Ini kan elemen di R, betul ya? Kemudian kalau Anda kali alfa X bar, ini jadinya apa? -2, 1, 2, 3. Ini menjadi berapa di sini? Minus -2, 2, minus 4, 4, minus 6. 6. Dan ini bukan lagi elemen di. Ya kan? Jadi ini berapa ini? Jadi ini apa? Y bukan? Bukan subruang. Bukan subruang. Betul, subruang ya. Subruang Y. Maaf, R3 ya.
Ketiga. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ketiga. Ini masih yang simpel ya, yang simpel-simpel saja nih. Nah, saya coba ini. Yang bisa ini saya kasih skor ini sekarang. Saya langsung tulis di sini. Siapa yang bisa kerjakan ini ya? Periksa apakah yang nomor ini. Ini contoh soal yang ke CD ya. Coba deh. Coba. Siapa yang bisa ini? Periksa apakah himpunan berikut, himpunan, katakanlah saya punya himpunan W besar, A, B, C, D. Jadi ini elemen di R4 ya. Ini di mana A, B, C, D, elemen di R. Kemudian ada syaratnya, itu A dikurang C, A dikurang C ditambah D. Harus sama dengan 0. Nah, apakah ini seperuang? Merupakan seperuang dari R4. Ayo, coba. Silakan yang bisa kasih tahu saya ya. Saya langsung kasih tanda underscore tambahan 3. Jadi nanti cara menambahnya saya itu begini. Pada saat skor akhir semua, nanti kalau ada yang ini, misalkan skor Anda 80 ya, saya bisa tambah naik 3 angka ya. Dari yang bisa menjawab ini. Silakan siapa yang mau. Kasih waktu 10. Apakah share screen saya kelihatan dengan jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak, jelas, Ya. Pak. Ya, silakan siapa yang mau. Apakah ini seperuang? Akan ya. Kalau saya, Kak, bukan. Kalau bukan, coba Mahfira kasih contoh penyangkal. Misalkan saya tulis apa yang Anda bilang, nggak apa-apa. Silakan. Misalkan W, 1, 2, 3, 4. Kalau ambil begini ya, ada aturannya ya. Kalau Anda ambil kapital itu artinya himpunannya ya. Kalau Anda ambil unsurnya itu ambil yang bukan huruf kapital, katakanlah P ya, atau Ya. Q. Q berapa tadi? Anda mau berapa? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Nah, apakah ini elemen di W dulu? Coba hanya 1 ya. 1 dikurang berapa? 3 ditambah 4. Apakah ini sama dengan 0? Tidak, Pak. Berarti bukan ini elemen W. Oh, Berarti ini bukan iya. elemen W. Bukan kan? Oh iya, Karena Pak. syaratnya itu ada ini kan ini. Oh iya, Pak. Iya, coba bagaimana? Ayo. Ayo silakan. Bisa open kamera semua, saya mau lihat dulu. Silahkan open kamera, oke. Silakan, siapa yang mau? Saya kasih skor tambahan bagi yang bisa. Saya, Pak. Siapa? Bisa bilang, Mahfira ya. Oke. Berapa Mahfira? 2, 3, 2. 6. Q ya. Q aja ya. Kita Q. misal Q berapa? 2, 2, 3, 3 terus 6, 4. 6, 4. Ini elemen di W, coba ya. 2 dikurang 6 minus 4. minus 4 tambah, ya betul ya, elemen W. Terus apa lagi?
Terus apa Makfirah? Mau ambil himpunan yang lain apalagi P ya? Iya. Ya, P apa? Banyak kan isinya nih himpunannya karena dia elemen real. 3, Berapa? 3, 2, 3, 2, terus 3, 2, 7, 4. 7, 4. 4. Itu. Ini elemen W. Kita lihat dulu ya. 3 kurang 7 ya, tambah 4. Itu ya elemen W ya. Iya. Sekarang kamu mau tambah. Iya, Pak. Ya coba. P tambah Q. Ini berapa? Langsung saja berapa? 5, Terus 5, 5. 13, Berapa? 13, 13 terus 8. 8. Apakah ini elemen W? Iya, Pak. Berarti tidak menyalahi aturan ini. Oh, berarti ini subruang di, Pak. Anda tahu, ini kan baru satu contoh karena kan bilangan real itu banyak ya. Iya, Jadi Pak. tidak bisa kita pilih satu-satu ya, nanti sampai kiamat tidak selesai ya. Karena Yang di bilangan R4, real itu Pak. tak hingga kan? Ya, betul ya. Bagaimana nih, subruang atau bukan ini? Jangan-jangan memang subruang ya? Pak. Subruang, Pak. Subruang. Pak, karena yang Gimana? Subruang atau bukan? Ayo. yang di R4, Pak. Hah? Subruang. Iya, Pak. Subruang ya? Iya, Pak, subruang. Ada yang mau menuliskan? Saya tinggal menulis saja. Jadi saya ikuti apa yang Anda bilang. Nanti saya kasih skor 3 kalau benar ya. Kalau tidak, -3. Tidak ada. Ya benar +3, salah -100. Kalau -100 Pak, sudah pasti tidak lulus Pak. Bagaimana? Kalau yang pembuktian pakai alfa kali apa? Boleh, bebas. Enggak, subruang, Pak. Akhirnya. Anda bisa pakai bukti yang pakai saya tidak tulis di sini ya. Bisa pakai bukti yang ini ya, yang Anda bisa gunakan bukti yang pakai yang warna ini, yang ini yang saya kotak ini ya, yang di bawah, atau Anda bisa buktikan pakai yang ini yang di atas. Karena dia ekuivalen ya. Jadi pada saat ujian Anda bebas mau di atas atau di bawah. Ya bebas saja ya. Silakan di foto atau diapakan ya. Jadi yang di atas itu yang di atas itu Anda bisa yang ini, Anda bisa buktikannya menggunakan yang di atas atau Anda bisa menggunakan yang di bawah ya. Dia ekuivalen. Anda lebih suka yang mana, atas atau bawah? Yang atas, Pak. Atas boleh ya. Atas, juga Pak. boleh atas, boleh juga bawah, bebas ya. Oke. Nah, silakan. Siapa tadi yang mau? Apa yang pertama? W-nya bukan merupakan himpunan kosong. Satu-satu ya, siapa yang mau? Mahfira atau Ila? Saya, Pak, Sukman. Saya, Pak. Supaya skornya tidak Makfira, dibagi Pak. dua ya. Sukma. Makfira. Coba, Pak. Kalau Ya. salah nanti. Ya, Sukma ya. Ya, silakan Sukma. Yang pertama itu W tidak sama himpunan kosong. Ya, terus? Bukti itu, Pak. Iya. Bagaimana? Kemudian, apa buktinya? Kita misalkan ambil contoh penyangkal. Misal dia ambil Apa? Ki, apa himpunannya? Yang tadi kan ada. Iya, Pak. Yang tadi kan Anda sudah kasih contoh himpunannya. Apa contoh himpunannya? Atau selain itu juga boleh ya? Kan kalau kita membuktikan tidak kosong itu harus kita tunjukkan bahwa dia paling tidak punya anggota ya. Contohnya itu yang tadi ngambil Makfira. Iya. Apa itu? Itu tadi Makfira. Enggak bisa kalau begini nanti dibagi dua punya sama Makfira.
Hah? Bisa menggunakan A1, B1, B1. Kenapa? Tidak jadi, Pak. Nggak jadi. Wah, siapa yang mau ini? Saya, Pak. Oke, Mahfira, apa contoh misalnya? Misalkan tadi Q-nya itu 2, 3. Kenapa Anda tidak mengambil 0,0,0,0? Ya bisa kan 0,0,0,0 ya? Ya bisa, Pak. Ya bisa, memang 0,0,0,0 ya. Nah, ini Iya. elemen di W ya. Jadi akibatnya apa? Si W tidak kosong. Tidak kosong. Iya, Pak. Yang kedua apa? Jelas kalau Kemudian W ini trivial ya. Ini W termuat di R4 ya, jelas ya. Karena setiap kita ambil elemen di sini pasti dia berbentuk pasangan terurut ya. iya, Pak. Itu yang jelas di situ ya. Nah, yang ketiga apa? Anda mau pakai yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas, Pak. Yang Oke. di atas. Silakan tulis apa mau Anda bilang. Nanti saya yang tulis gitu. Ambil alfa kali A vektor. Ambil apa? Alfa dikali Hah? Alfa dikali alfa apa? sama dengan 2. Terus? A-nya itu 2, 3, 6, 8. Oh, tidak bisa. Kalau kita ambil sembarang itu, Anda tidak bisa menggunakan contoh ya. Kalau Anda mau membuktikan pernyataan untuk setiap. Harus ambil sembarang berupa Bisa simbol. ambil A vektor Berupa simbol A, kayak tadi ya. vektor A, Ambil apa? vektor B, vektor A, vektor Ambil B, P, Q, vektor P, apa lagi? Elemen di elemen di W. R, elemen di R, salah ya. Elemen di W ya, maaf. Elemen di W. Alfa elemen di R, sebarang gitu ya. Iya, Pak. Terus apa? Tulis P-nya. P sama dengan Submoti yang jawab berarti ya. Oke, submoti. Berapa P? 2,1,1,1. Oh, itu makanya nggak bisa pakai angka. Harus pakai simbol. Karena kalau 2 itu spesifik. Kalau nanti 2-nya berubah menjadi 3 bagaimana? Nggak bisa kan? Jadi harus simbol. Harus berupa A1, B1, C1. B1. Ya, di sini harus berapa? Ayo, siapa yang mau tadi? Siapa yang mau ini? Bisa mungkin ditulis Pak A1, B1. Tunggu dulu. Antara Ila, Mahfira atau Sukmawati siapa yang mau? Satu orang. Jangan main keroyokan kalian ya, satu-satu ya. Siapa yang mau? Siapa? Mahfira, Sukma atau Ila? Diam langsung ya. Siapa? Saya Pak. Siapa tadi? Ila. Iya Pak. Oh ya, oke. Berapa P-nya? A1, B1, Iya, C1, A1, D1. B1, C1. D1. Oke. Kemudian yang Q-nya A2, B2, C2, D2. Q-nya berapa? A2, A2, B2, B2, C2. C2, D2. Begini saja cukup? Apa anggotanya di W? Apakah cukup ini saja? Untuk A1 kurang C1 tambah D1 Ya, itu betul. sama A1 dengan kurang 0. C1 tambah D1 sama D1 dengan 0. sama dengan 0. 0 ya. Sama dengan 0. Yang mana A1 C1 A1 B1 C1 D1-nya elemen real ya. Jadi ini dulu tulis ya. Ini sini berapa? A2 C2 D2 ya. Ini sama dengan 0. Saya tulis saja di sini A1 A2 B1 B2 gitu ya. C1 C2 D1 D2 ini elemen R semua ya, elemen real. Nah, sekarang bagaimana? Anda tunjukkan P tambah Q ya. Iya Pak. Siapa tadi ya? Ila ya, Ila. Bagaimana Ila? P tambah Q. Iya Pak, vektor P tambah.
Langsung berapa hasilnya? A1 A1 B1, kenapa? Kecil suaranya A1 tambah A1 tambah A2. A1 tambah A2, Pak. A1 tambah A2 betul ya. Terus B1 tambah B2. C1 tambah C2. B1 tambah D2. Apakah ini elemen di W? Iya. Belum cukup. Anda harus tunjukkan apa kalau di elemen di W? A1 tambah A2. Ya, berarti kalau di sini syaratnya harus apa? A1 ditambah A2 dikurang C1 tambah C. Ya. Ya, jadi di sini caranya menulis ya. Caranya menulis itu adalah elemen di W karena kita harus tulis A1 tambah A2 dikurang berapa tadi? Dikurang C1 C. Ditambah D1 ditambah D2 sama dengan 0. tahu dari mana dia 0? Harus dibuktikan ya. Oh iya, Pak. Iya, jangan ini kebanyakan kalian langsung salah ya karena Anda tiba-tiba mengklaim sesuatu yang belum dibuktikan ya. Nah, ini harus dibuktikan dulu. Bagaimana cara menunjukkan bahwa ini benar-benar sama dengan 0? Anda harus gunakan? Pemisalan. Iya, gunakan yang ini. Kan A1 kurang C1 tambah D1 itu sama dengan 0. Oh iya, Pak. Nah, bagaimana ini tinggal diurai ya? Ini kalau diurai jadi apa? A1 kurang C1 Tambah D1. A2 ditambah D2. 0 ditambah 0. Udah 0. Jadi ini sama dengan 0 gitu. Yep. Jadi akibatnya dia elemen di W. Selesai ya? Yep, Nah, terus apa lagi yang kedua? Selanjutnya apa? Selanjutnya Alfa kali alfa P ya. Nah, ini berapa ini? Alfa A1 A2 A1 B1 ya. A1 B1 B1 C1. Ya, ini berapa? Alfa A1 Alfa A1 Alfa B1. Kurang C1 D-nya, Pak. Sebenarnya ada, cuma Anda tidak melihat ya, di situ ada sebenarnya ya. Alfa C1, Pak. Itu ada sama ada tuh. Kan ada toh? Ada. Di sini berapa di sini? Alfa C1. Alfa C1. Alfa D1. Alfa D1. Ini enggak tahu siapa yang dikasih nilai. Anda tiga nilainya. Anda kan 3, berarti dibagi 3 ya, berarti masing-masing dapat skor 1. Gitu ya. Jadi berapa di sini? Ya oke, masing-masing 1 ya. Ayo silakan kalian bertiga keroyok saya saja. Sukmawati, Mafira sama Ila. Berapa sini? Ini elemen di W ya. Karena alfa A1 dikurang alfa C1 ditambah alfa D1 itu sama dengan alfa dalam kurung A1 dikurang C1 ditambah alfa kali 0 sama dengan 0. Jadi elemen di W. Jadi kesimpulannya adalah W itu subruang. Ruang F R4. Ya. Oke, saya mau terus skornya di sini ya. Ini ada dua Makfira. Makfira yang mana nih ya? Yang H atau yang nggak pakai H? Yang tidak pakai H, Pak. Yang nggak pakai H. Ini namanya ini kayak tidak ada nama lain ya. Nggak pakai H, oke. Iya, iya. Sukmawati, terus Andi Ila. Oke, masing-masing 1 ya. Oke. Jadi saya nanti akan kasih skor 1 ya tambahan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada pertanyaan. Tidak ada? Jika tidak ada, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Sebelum kita masuk ke ke kombinasi linear ya. Kita lihat dulu contoh berikutnya.
Sudah ditulis ini? Oh, kan saya rekam ya. Anda bisa lihat nanti rekamannya lah ya. Kalau mau Anda tambahkan ininya. Nah, bagaimana dengan bagian ini? Nih, apakah dia seberuang dengan jangan kita masuk ke matriks ya. Himpunan matriks N kali N sedemikian sehingga A transpose sama dengan min A. Apakah dia seberuang? Gimana? Seberuang atau bukan? Himpunan matriks N kali N loh ini ya. Tapi di mana A transpose sama dengan min A. Apakah dia seberuang? Ini sudah contoh ke berapa ya? Contoh yang ke D ya. Sekarang contoh E ya. Nah, dia matriks E. Gimana ini? Kalau dia katakanlah M ya. Isinya itu matriks N kali N ya. Jadi isinya adalah A elemen di M N kali N dengan entry-entry real dengan di mana A transpose sama dengan min A. Nah, pertanyaannya adalah apakah M ini seberuang? Seberuang dari matriks N kali N dengan entry R. Ayo. Saya kasih petunjuk saja ya. Bagaimana cara membuktikan kalau dapat soal seperti ini? Kalau Anda mau tunjukkan dia seberuang, bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus buktikan bahwa apa? M itu tidak kosong. Ada enggak A transpose sama dengan min A? Ada enggak matriks ukuran N, atau jangan N kali N dulu lah. 2 kali 2. Lebih bagus kayaknya 2 kali 2 dulu ya. Karena kalau N kalian nanti kalian enggak bisa ya. 2 kali 2 dulu ya. Saya coba ganti soalnya menjadi 2 kali 2. Ukuran matriks 2 kali 2. Di mana A transpose-nya sama dengan min A ya. Nah, sekarang apakah 2 kali 2 ya, 2 kali 2 ya. Oke. Apakah ini sepeluang? Gimana? Ada enggak matriks 2 kali 2 yang mana kalau saya transposkan sama dengan persis sama dengan min A? Ada ya? Apa itu? Ya pilih saja 0,000. Ini elemen di M. Karena A transpose sama dengan min A. Jelas ya? Belum, Pak. Kenapa? Belum paham, Pak. Coba Anda transposkan ini. Kalau saya punya A, B, C, D, ini matriks. Apa A transpose-nya? AC, ACBD. ACBD. min A-nya apa? Min A, Min C, C, apa? min B, min D. Maaf, saya salah ya. Min A apa? Min A, min B, min C, min D. Begitu ya? Oh iya, Pak. Iya. Begitu. Kalau kalau matriksnya 0, 0, 0, memenuhi kan jelas? Iya, Pak. Iya. Gitu ya? Males kok pergi. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya yang kedua? Yang kedua jelas kalau ini jelas kalau apa? M itu termuat di M2 kan? Nah, sekarang yang ketiga bagaimana? Yang ketiga nih, ngeri nih, bagaimana? Berarti ambil ya. Ambil AB elemen di M
kemudian alfa elemen di R ya, sebarang ya. Kemudian tulis, karena A elemen di M, berarti dia berbentuk apa? A transpose akan sama dengan min A. Ya. Kalau B elemen di M, artinya apa? B transpose sama dengan min B. Nah, kita maunya apa? Kita maunya si alfa A tambah M tambah B harus elemen di M. Ini terjadi kalau apa? Kalau alfa A ditambah B transpose itu sama dengan min dari Ya, Alfa A tambah B. Tambah B. kalau ini terjadi, maka ini terjadi. Ya, maka kita tinggal tunjukkan yang ini. Bisa? Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan yang sebelah ini? Yang kanan ini. Gunakan semua yang sudah Anda pelajari di aljabar linear 1. Bagaimana cara menunjukkan bahwa si alfa A ditambah B transpose itu sama dengan min dari alfa A ditambah B. Ayo, silakan. Silakan. Saya menunggu. Apa artinya ini? Alfa A tambah B transpose. Apakah kalau saya punya A ditambah B transpose, ini hasilnya persis sama dengan A transpose tambah B transpose? Silakan buka bukunya. Ada nggak teorema yang seperti itu? Buka di bagian fungsi determinan, ya. Bab 2. Posisi sebelah kiri, bawah. Silakan buka. Ayo, siapa yang mau? Silakan buka bukunya. Ada nggak teorema yang menyatakan A tambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose? Ya, kita coba buka sama-sama ya. Oke, sebentar ya. Saya buka di sini. Bagaimana? Di bagian, wah ini halaman 200 ini ngeri. Coba ada enggak teorema yang menyatakan itu? Silakan. Gimana? Kelas B ini? Atau saya lewati ini? Anda coba cari apakah A transpose. Ada, Pak. Ada? Halaman berapa di sini? Ada ya, kalau tidak saya itu ada memang ya, saya pernah lihat ya. Kalau dia ya matriksnya persegi kayaknya ya, dia akan sama A transpose A tambah B. Gimana, ada yang sudah dapat belum teoremanya? Di halaman berapa saya? 200 ya. Silakan siapa yang mau memberikan jawaban, memberikan komentar. Siapa yang mau kasih jawaban?
Ada Pak. Ada ya? Iya. Kalau dia apa? Ada syaratnya enggak? Dia harus persegi ya. Iya Pak. Jadi ya di sini ya, kita kembali ya ke sini ya. Jadi ini ada teorema ya. Jadi ini menjadi alfa A transpose ya tambah B transpose. Nah, sekarang kalau alfa A kali transpose apakah sama dengan alfa A transpose? Apakah kalau saya punya alfa A transpose ini hasilnya sama dengan alfa A transpose. Sebenarnya ini bisa dibuktikan sih. Kalau ini kan kebetulan 2 kali 2 ya, jadi ini gampang. Ini coba ini berapa nih? Alfa hanya tadi katakanlah A, B, C, D ya. Nah, ini kalau dikalikan jadi apa? Alfa A, alfa B, alfa C, alfa D kan. Kemudian Anda ambil transposnya, ini menjadi apa? Alfa A, alfa C, alfa B, alfa D. Jadi ini adalah alfa A transpose yang ini ya. Yang ini. Nah, sekarang kalau ini bagaimana? Alfa kali A transpose. A transpose-nya adalah AC BD. AC BD. Nah, ini kalau dieksekusi ini menjadi alfa A, alfa C, alfa B, alfa D. Berarti benar ya? Iya Pak. Benar ya? Nah, ini untuk matriks 2 kali 2. Kayaknya lebih jauh N kali N juga begitu ya. Jadi ini akan kita dapat apa? Artinya yang di sebelah tadi kita dapat apa di sini? Ini menjadi alfa A transpose ditambah B transpose. Tapi alfa transpose-nya itu adalah min A. Berarti ini menjadi apa? Alfa min A ditambah min B. B. Ini kalau kita selesaikan ini menjadi minus dalam kurung alfa A ditambah B. Selesai ya? Artinya adalah apa? Alfa A tambah B itu elemen di M. Dengan demikian apa? M itu subruang. Ruang dari M 2 kali 2 dengan entropy R. Ya, begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau N kali N bagaimana caranya? N kali N sama ya. Sama buktinya. Di sini tinggal diganti N kali N di sini. Jadi tidak usah ditulis A-nya langsung matriks besar, N kali N, tidak usah. Anda tuliskan notasinya begini saja. Ini tinggal diganti dengan N kali N. Ya, semuanya sama ya. Sama prosesnya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke kombinasi linear. Jelas ya? Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kombinasi linear dulu sebelum kita tutup apa namanya? Nah, ini bagaimana? Kombinasi linear, ada pertanyaan enggak tentang kombinasi linear? Kalau tidak ada berarti saya anggap tidak ada masalah ya, dan Anda bisa mengerjakan soalnya. PR-nya ya, PR kedua ya. Nomor 2 bagaimana? Ada masalah? Misalkan P2 ruang vektor atas R. Periksa apakah periksa vektor berikut yang mana yang merupakan kombinasi linear dari X. Kalau misalnya ini A, bagaimana cara menjawabnya yang A ya? Coba. Apakah set 1 ini kombinasi linear dari X? Berarti apa? Akan dicari. Ini cuma hint yang saya kasih ya. Apa? Akan dicari alfa, beta, dan gamma elemen di R sehingga apa?
Sehingga set 1 ini, apakah set 1 ini bisa ditulis sebagai alfa 1 kali P1 ditambah alfa 2 kali P2 ditambah alfa 3 kali P3. Apakah ini bisa terjadi seperti ini? Nah, kita punya set satunya tadi berapa? Set satunya adalah min 9, min 7x. Jadi min 9, min 7x, min 15, x pangkat 2, itu sama dengan, ya begini ya, sama dengan alfa ya, alfa 1. P1-nya berapa? 2 tambah x kuadrat ya. Perhatikan ya, perhatikan. 2 tambah x kuadrat. Tambah alfa 2. Oh, di sini maaf. Ini bukan alfa beta gamma. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 saja ya. Nah, alfa 2, P2-nya 1 kurang 1 dikurang x ditambah 3x kuadrat. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian ditambah alfa 3-nya adalah P3-nya adalah 3 ditambah 2x tambah 5x kuadrat. Seperti ini ya. Nah, kalau ini diselesaikan jadi apa? Di sebelah kiri tetap. Di sebelah kanan Anda kumpulkan semua yang tidak mengandung x, yang mengandung x dan mengandung x kuadrat. Ya, ini menjadi berapa? Ayo, Anda bisa jawab. 2 alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah 3 alfa 3. Ini ya. Terus kita kumpulkan yang mengandung variabel x. Ini menjadi alfa 1 dikurang alfa 2 ditambah 2 alfa 3x. Terus ditambah berapa di sini? Alfa 1 ditambah 3 alfa 2 ditambah 5 alfa 3 x pangkat 3. Nah, ini masuk ke kesamaan polinom ya. Jadi ini sama dengan min 9. Yang ini sama dengan min 7. Kemudian ini sama dengan minus 15. Jadi di sini Anda akan peroleh apa? Diperoleh apa? Diperoleh 2 alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah 3 alfa 3. Ini sama dengan min 9. Kemudian alfa 1 dikurang alfa 2 tambah 2 alfa 3 sama dengan min 7. Kemudian alfa 1 ditambah 3 alfa 2 ditambah 5 alfa 3 sama dengan min 15. Nah, Anda selesaikan SPL ini ya. Anda bisa gunakan operasi baris elementer atau substitusi eliminasi bebas ya. Saya sering gunakan OBE saja ya, operasi baris elementer. Apa itu OBE ya? Silakan buka ya, aljabar linear 1 ya, sudah dijelaskan. Oke? Ya, saya kira seperti itu. Tekniknya sama ya, sama dengan yang saya kerjakan di video itu ya. Kalau sudah sampai di tahap ini. Kalau ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 berarti apa? Berarti ini terjadi ya. Yang ini ya, yang ini yang saya centang terjadi. Artinya apa? Set 1 merupakan kombinasi linear dari X ya. Ya, begitu. Dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, saya kira itu saja ya untuk pertemuan kita ya. Hari ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Gimana, ada pertanyaan enggak? Atau suara saya tidak terdengar? Dari tadi bicara sendiri? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Saya kira suara saya tidak terdengar ya. Terdengar, Pak. Terdengar, Ji, Pak. Oke, jangan lupa ya dikerjakan ya, itu tugas kedua ya. Nanti saya publish lagi berapa skornya ya. Ya. Nanti ujiannya, UAS-nya itu, UAS sama UTS nanti saya akan publish juga mungkin di channel YouTube saya ya. Lihat itu skornya berapa ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya. Supaya kita terbuka saja lah ya masalah ini. Pak, mau tanya. Iya, silakan. Sebentar saya tutup. Ya, silakan siapa? Tapi bukan tentang materi hari ini. Oh iya, saya tutup Ini dulu ini. link rekaman materi pekan lalu. Ada, Pak? Ada semua. Ada di ini. Syam oke. Atau saya belum kirim ya?
Lupa ini. Ada ya, ada semua yang ada di Siam Oke itu ya. Bisa dibagikan link YouTube-nya saja, Pak. Biasa. Iya, ada di Siam Oke. Link YouTube-nya ada di situ. Silakan dibuka saja di di Siamnya itu, di buku, di LMS-nya ya, LMS Siam Oke di situ ya. Ya, Pak. Ya. Ada di situ ya, ada di atau jangan-jangan belum ya, saya Sudah ada semua, Pak. Cuman kalau akses di Syam Oke biasa lalat. ya kan bisa di-download kan, dipakai. Nah, sebenarnya sama Oke enggak lalut, mungkin jaringannya tidak bagus ya. Sini bagus ya. Tadi di sini kampus ini apa? WiFi kampus dipakai tadi tapi tetap, Pak. Oh iya, Cuman WiFi tadi- kampus lagi ada masalah, makanya saya lihat di kampus ini ya. Lagi ada di rumah saja ya. Heeh.